semuanya, kembali lagi bersama saya Sifal Zafira, kelas 2 ada 3 akuntansi, NIM 220107-2003 dengan nomor urut absen 09. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang operasional kredit. Yang pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian kredit. Kredit ini berasal dari kata Italia yaitu credor, yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman berserta bunga sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan pengertian kredit ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah perjanjian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembahasan kedua, saya akan membahas tentang tujuan kredit. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu tujuan kredit? Tujuan kredit menurut pengguna yang pertama yaitu kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Yang keduanya kredit produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif ini terdiri atas kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal dan aktiva tetap. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelanjaan modal lancar yang habis dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, kredit likuiditas, yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Yang ketiga pembahasan saya yaitu fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama yaitu menjadi motivator dan dinamisator peningkat kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kedua memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga memperlancar arus barang dan arus uang. Yang keempat meningkatkan produktivitas dana yang ada. Yang kelima meningkatkan daya guna barang. Yang keenam meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang ketujuh memperbesar modal kerja perusahaan. Yang kedelapan meningkatkan income per kapita masyarakat. Yang kesembilan mengubah cara pikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Yang pembahasan ketiga, saya akan membahas tentang unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang pertama yaitu kreditor. Kreditor ini merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Yang kedua, debitor. Debitor ini merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Kepercayaan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa tertentu. Yang ketiganya yaitu kesepakatan. Yang keempat jangka waktu. Yang kelima risiko. Yang keenam balas jasa. Dan pembahasan yang keempat, saya akan membahas tentang jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit kita lihat dari segi kegunaan. Dari segi kegunaan, yang A-nya ada kredit investasi. Kredit investasi, kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama, dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Yang B, kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasional. Yang kedua, jenis-jenis kredit ini kita lihat dari segi tujuan kredit. Ada kredit produktif. Kredit produktif ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produktif atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
Yang kedua, kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan ke nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya kartu kredit, kredit perumahan, kredit mobil, dan juga kredit multiguna. Yang ketiga yaitu kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, jenis-jenis kredit kita lihat dari segi jangka waktu. Ada yang pertama yaitu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang B, kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini jangka waktu kreditnya berkisaran antara 1 tahun sampai dengan tingkat tahun kredit. Jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini merupakan kredit yang masa pengembalian paling panjang, yaitunya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit yang pertama yaitu karakter, yaitu atau watak debitor sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterima. Penilaian atas debitor perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Yang kedua yaitu capacity. Capacity ini mengandung arti kemampuan calon debitor dalam mengelola usaha. Demikian capacity ini berkaitan erat dengan kemampuan calon debitor dalam melunasi kreditnya. Yang ketiga yaitu kapital. Informasi mengenai besar kecil modal atau kapital perusahaan calon debitor adalah sangat penting. Modal yang dimaksud di sini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Yang keempat, kolateral. Kolateral atau jaminan kredit merupakan setiap aktivitas atau barang-barang yang diserahkan debitor sebagai jaminan atas kredit. Yang kelima, conditions. Yang maksud condition di sini adalah keadaan perekonomian secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Kondisi perekonomiannya sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek penilaian kredit. Aspek-aspek penilaian kredit yang pertama aspek hukum. Aspek hukum yang dinilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang memiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa pemilik dan besar modal masing-masing pemilik. Yang kedua, aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini dari aspek pemasaran dapat dalam penilaian kredit adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang. Prospeknya bagaimana. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana penggunaan data tersebut. Di samping itu hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan. Yang keempatnya aspek teknis dan operasi.
aspek teknis dan operasi ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. Yang kelima, aspek manajemen. Aspek manajemen ini untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusia. Yang keenam, aspek sosial ekonomi, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.